Visioner, yang benar-benar berpikiran tak terbatas, membutuhkan yang berpikiran terbatas, atau itu semua tidak akan berhasil. Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Anda harus menyelesaikan hal itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini Mimin akan membahas buku The Infinite Game karya Simon Sinek. Namun, sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya mudah banget. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar dari channel ini. Ringkasan ini secara singkat memandu kita melalui pilihan untuk mengadopsi pola pikir yang terbatas atau tidak terbatas. Sebagai pemain dalam permainan kehidupan, ini adalah pilihan penting yang harus kita semua buat. Baik Anda dalam bisnis, politik, akademisi, atau orang tua, kita semua perlu menyadari bahwa pola pikir yang tak terbatas atau terbatas akan berdampak pada orang lain. Dan di sini juga dikasih tahu sobat, bagaimana menjadi pemimpin dengan pola pikir yang tak terbatas. Sebelum menilik lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari permainan terbatas dan tidak terbatas yang ditulis oleh Simon Sinek. Permainan yang terbatas. Jika kita membuka permainan papan apapun, biasanya ada pamflet yang berisi aturan yang akan membuat kita memahami permainan yang kita jalankan. Misalnya, jika kita bermain catur, monopoli, atau Settlers of Catan, ada seperangkat aturan yang jelas dan tujuannya agar menjadi yang pertama. Dalam dunia olahraga, tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan, melewati garis finish, mendapatkan skor tertinggi atau mengalahkan waktu. Inilah yang disebut Simon sebagai permainan yang terbatas. Hal ini berpusat di sekitar diri sendiri, baik persaingan dan kebutuhan yang menuntut kemenangan. Jika kita menerapkan hal ini pada bisnis saat ini, banyak dari bisnis memainkan permainan yang terbatas, didorong oleh keuntungan pasar jangka pendek dan semata-mata oleh tuntutan pemegang saham. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan perusahaan sebagai pemenang dalam bentuk hasil yang terukur. Tetapi pada kenyataannya, bahwa waktu dari seorang pemimpin pasti akan habis, sedangkan bisnis akan terus bergerak. Kita mengambil contoh perusahaan Lego. Terlepas dari usia, kebanyakan dari kita tahu Lego. Perusahaan ini telah menggunakan pola pikir yang terbatas untuk waktu yang lama. Alih-alih berfokus pada neraca, perusahaan ini secara konsisten mempertahankan tujuannya, yaitu menciptakan pengalaman bermain yang inovatif dan menjangkau lebih banyak anak setiap tahun. Bisnis yang benar-benar sukses adalah bisnis di mana suksesnya seseorang pemimpin memainkan permainan tanpa batas. Membangun sesuatu yang berkelanjutan, yang akan berkontribusi pada kesejahteraan staf dan pelanggannya, dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Sebenarnya, banyak bisnis sekarang mulai memainkan permainan tanpa batas. Tetapi pola pikir itu terkadang berubah di bawah kepemimpinan baru. Pemimpin pola pikir yang tidak terbatas. Ada perbedaan mendasar antara pemimpin dengan pola pikir terbatas dan pemimpin dengan pola pikir tidak terbatas. Mengadopsi pola pikir yang tak terbatas, hal ini membutuhkan pemikiran sadar dan tindakan tegas yang terkadang susah untuk dikerjakan. Memilih untuk memimpin dengan pola pikir yang tak terbatas seperti memutuskan untuk menjadi lebih baik dan konsistensi. Contohnya begini sobat, jika kita memutuskan untuk fokus pada kesehatan kita, kita perlu membuat pilihan gaya hidup jangka panjang tertentu dan memprioritaskan hal-hal seperti diet, tidur, dan olahraga. Nah sobat, ada 5 resep menjadi pemimpin yang tak terbatas menurut Simon Sinek. Yang pertama, majukan alasan yang adil untuk menjadi bahagia. Kita membutuhkan rasa tujuan atau makna, begitu pun dengan bisnis, tidak berbeda. Contohnya, perusahaan Sweetgreen. Sweetgreen adalah sebuah perusahaan salad cepat saji dengan basis pelanggan yang setia. Pelanggan ini tahu bahwa ia lebih dari sekedar menyajikan salad. Pelanggan juga memiliki kesempatan untuk hidup dengan nilai-nilai khusus yang mereka anut. Kalau kita ambil misi perusahaan Sweetgreen ini adalah untuk menginspirasi komunitas yang lebih sehat dengan menghubungkan orang-orang dengan makanan nyata. Mereka melakukan ini dengan mendukung petani lokal,
Dan menu yang mereka sediakan akan menyesuaikan dari hasil pertanian petani lokal. Jadi misalnya petani lokal hanya memberikan kubis. Perusahaan ini juga hanya akan memberikan kubis pada menunya pada waktu itu. Mereka memiliki why yang sangat jelas. Pelanggan mereka tahu arti dan makna dari Sweetgreen. Dan pada gilirannya, mereka ingin menjadi bagian dari tujuan perusahaan Sweetgreen itu. Kalau kita mengambil skala yang jauh lebih besar tentang hal kemerdekaan Amerika, sangat jelas bahwa deklarasi perusahaan ini adalah tentang keadilan. Yang mana dalam deklarasi kemerdekaan Amerika ini dengan jelas menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama. 4 kata ini adalah why yang dikatakan Simon Sinek. Dengan menetapkan cita-cita yang kompleks tentang kesetaraan dan kemerdekaan, dan yang mana hal ini menjadi salah satu landasan ideologi Barat. Singkatnya, why adalah visi masa depan yang menarik yang membuat orang ingin menjadi bagian dari pembangunan masa depan. Yang kedua, bangun tim yang percaya. Setelah tadi kita sama-sama menyimak landasan dasar dari sebuah visi, berikutnya tim. Anda tidak dapat membangun visi tanpa tim yang kuat dan saling percaya. Salah satu aspek mendasar menjadi seorang pemimpin adalah menjaga karyawan. Ini harus menjadi inti dari bisnis apapun. Karena jika karyawan bercita-cita untuk why perusahaan dan merasa seolah-olah mereka adalah bagian dari tim, mereka akan ingin melakukan hal yang benar. Contohnya perusahaan Shell. Shell menemukan bahwa tim yang saling percaya adalah bagian mendasar dari permainan tanpa batas. Dan dari rik minyak, kepercayaan menyelamatkan nyawa. Setelah melakukan lokakarya di seluruh perusahaan, Shell memiliki salah satu catatan keselamatan terbaik di industri. Shell melaporkan bahwa kecelakaan menurun sebesar 84%. Ketiga, pelajari saingan yang layak. Sun Tzu berkata, kenali musuhmu. Di lain waktu dia mengatakan dengan jauh lebih jelas dan dia berkata, jika Anda tahu musuh dan diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Jika Anda mengenal diri sendiri tetapi bukan musuh Anda, untuk setiap kemenangan yang diperoleh, Anda juga akan menderita kekalahan. Jika Anda tidak mengenal musuh Anda maupun diri Anda sendiri, Anda akan kalah dalam setiap pertempuran. Jika kita mengambil dari perkataan Sun Tzu, hal yang pertama mesti kita lakukan adalah dengan mengenali diri sendiri. Berikutnya, kenali musuh. 2 indikator ini membuat kita tidak takut tentang pertempuran yang akan kita lakukan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa lawan atau pesaing adalah musuh, tetapi dalam permainan tanpa batas, Anda harus benar-benar menyadari siapa lawan Anda. Semua game memiliki saingan, jadi game yang tak terbatas mengharuskan kita untuk mempelajari saingan yang layak. Fokus pada gagasan tentang apa yang merupakan saingan yang layak penting di sini. Nah sobat, sarannya di sini. Daripada melihat lawan sebagai pesaing, kita harus menganggap mereka sebagai saingan yang layak, yang dapat membantu kita meningkatkan dan menguatkan pada permainan kita. Sebagai lawan dari mereka, mungkin melakukan beberapa hal sebaik kita, beberapa hal lain mereka lebih unggul, dan beberapa hal tidak juga. Mempertimbangkan saingan yang layak, memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana kita dapat meningkatkan dan memperkuat area lemah kita. Lebih jauh, mereka mengingatkan kita untuk rendah hati dan gesit. Karena mereka menunjukkan kepada kita bahwa ada ruang bagi kita semua untuk masuk ke dalam permainan. Keempat, bersiap untuk fleksibilitas eksistensial. Siapa yang tidak akan menikmati melarikan diri ke dunia fantasi untuk sementara waktu, jauh dari kenyataan pahit kehidupan sehari-hari? Disneyland persis seperti itu. Walt Disney mempertaruhkan segalanya ketika dia meninggalkan Walt Disney Production. Dia melakukan hal itu semata-mata ingin menemukan cara lain untuk memajukan why-nya. Ini mendefinisikan fleksibilitas eksistensial. Pemimpin tak terbatas melenturkan, dan praktik yang mereka lakukan tidak reaktif dan defensif. Setelah hal itu sudah menjadi pondasi dasar, berikutnya perusahaan ini memberikan aspirasi kepada orang lain untuk nantinya bergabung dalam sebuah tim yang terpercaya. Kalau kita lihat dari kacamata lain, fleksibilitas eksistensial merupakan hal yang memiliki porsi ketidakpastian yang sangat besar, serta ancaman kemungkinan kegagalan.
Namun, tim haruslah melihat melampaui batas-batas industri dan membayangkan apa yang dapat diberikan kepada komunitas yang lebih luas. Dan seperti yang diinginkan Walt Disney, dan oleh pemimpin tak terbatas sejati, Disneyland akan selalu menjadi pekerjaan yang akan selalu berjalan. Yang terakhir, keberanian untuk memimpin. Dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk tetap berpegang pada alasan yang adil. Memegang ide-ide yang mungkin tampak idealis dan seringkali sangat berani berarti Anda harus mengambil resiko. Sangat sering pekerjaan seorang pemimpin dipertaruhkan dan mengambil resiko untuk masa depan yang tidak diketahui dan melihat dunia luar apa yang ditentukan oleh norma-norma sosial atau kapitalis membutuhkan visi yang luar biasa. Contohnya ketika Apple memutuskan untuk berporos pada tahun 1979 mengancam stabilitas perusahaan. Steve Jobs berkata, lebih baik kita meledakannya daripada orang lain. Pesan utamanya di sini adalah bahwa jika para pemimpin tidak siap untuk menantang konvensi dan mengambil resiko murka Wall Street, maka why mereka hanyalah pemasaran yang bertujuan untuk bersenang saja. Nah sobat, kesimpulannya adalah yang pertama, memajukan why sebuah perusahaan. Kedua, bangun tim yang saling percaya. Ketiga, pelajari sainganmu yang berharga. Keempat, bersiaplah untuk fleksibilitas eksistensial. Dan yang terakhir, tunjukkan keberanian untuk memimpin. Semua ini harus didasari dengan why. Sinek berpendapat bahwa tanggung jawab bisnis adalah menggunakan kemauan dan sumber dayanya untuk memajukan tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri, melindungi orang dan tempat di mana dia beroperasi, dan menghasilkan lebih banyak sumber daya, sehingga dapat terus melakukan semua hal ini untuk selama mungkin. Selain itu, ada 3 aspek penting dari buku ini. Yang pertama, untuk memajukan tujuan. Kedua, untuk melindungi orang. Dan yang ketiga, akhirnya menghasilkan keuntungan. Jadi, mungkin inilah saatnya untuk membuang buku aturan, mengembangkan why Anda, dan fokus mengembangkan visi untuk masa depan. Karena bagaimanapun, permainan tidak ada habisnya, dan mengalihkan fokus akan menciptakan warisan yang lebih berarti. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi adalah pembahasan sekilas tentang buku The Infinite Game karya Simon Sinek. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, klik tombol like-nya, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa pada video berikutnya.